Halo Bestizen seluruh Indonesia, selamat datang di podcast Hydraulic Talk. Oke, ini adalah podcast perdana dari kita. Dan di podcast kali ini kita akan membahas topik-topik sekitar dunia hidrolik khususnya. Dan tentu saja di podcast kali ini saya tidak sendirian. Saya akan mengundang pembicara. Pembicara kali ini cukup berpengalaman, tapi ya daripada penasaran langsung saja kita akan undang. Siapa dia? Silakan, Bapak Jan Peter. Ya. Halo, Pak. Ya. Apa kabar, Pak? Baik. Aduh, nih sibuk sekali ya, kebetulan ya. Ya, cukup sibuk ya. Oke. Di sela-sela ini kita. Baik, kali ini saya mengundang Pak Jan sebagai pembicara atau narasumber untuk podcast kita perdana nih, Pak. Ya. Dan kali ini topik yang akan kita bahas itu masih seputar dunia hidrolik. Dan khususnya kali ini mungkin yang akan kita bahas adalah hidrolik system nih. Ya. Ya, tapi sebelum kita masuk ke pembahasan pertanyaan-pertanyaan, kita mau tahu sedikit nih, mungkin teman-teman Bestizen belum tahu Pak Jan ini siapa ya? Mungkin bisa dijelaskan sedikit, Pak Jan, silakan. Ya, saya sangat tertarik dengan hidrolik dan pengalaman saya di dunia hidrolik ini cukup lama, sekitar 20 tahun. Di industri manufacture, di industri pulp and paper, dan di industri mining. Sebenarnya konsep hidrolik itu sama, tetapi penggunaan di setiap industri berbeda. Oke. Dan kebetulan saya menguasai juga conditioning monitoring. Jadi hidrolik itu punya kompleksitas yang banyak yang harus digabungkan ilmunya. Oke, berarti pengalamannya memang sudah lama sekali ya, Pak Jan ya. Baik, Pak Jan, mungkin kita akan mulai start itu dari mungkin nggak banyak teman-teman Bestizen yang tahu nih hidrolik system itu apa sih, karena saya pernah punya pengalaman, punya teman, kita ada reuni, begitu kan biasanya kita selalu bertanya ya, sekarang bekerja di bidang apa, begitu Pak Jan. Lalu ketika saya bilang saya bekerja di bidang hidrolik, lalu ada yang bertanya, oh yang di itu ya, di tempat steam ya katanya. Saya jadi bingung dong. Ya mungkin bisa nggak Pak Jan jelaskan sedikit sebenarnya apa sih hydraulic system itu dan seperti apa digunakan atau aplikasinya? Silakan Pak Jan. Ya, hidrolik sendiri terdiri dari kata hydros dan aulos. Dari bahasa Yunani, hidros itu artinya air, aulos itu artinya penampang. Nah, zaman dulu kita sebelum ada hidrolik system itu air yang ada pada penampang dan menggerakkan sesuatu yang diinginkan. Nah, untuk sekarang itu hidrolik itu sudah menjadi satu sistem. Jadi sehingga dibilangkan hidrolik sistem, di mana hidrolik itu menggerakkan dengan effort atau usaha yang kecil bisa menggerakkan benda yang besar. Jadi hidrolik sistem itu adalah part-part yang bekerja sama membentuk satu sistem yang sinergi untuk membentuk satu usaha. Jadi bisa dipakai di konsepnya seperti di pencucian air, bisa. Di mana industri-industri manapun bisa. Hanya saja konsep hidrolik itu sama. Semuanya terdiri dari pompa, kemudian yang mengatur fluidanya, kemudian apa yang digerakkan. Begitu. Oh, berarti memang dalam satu sistem ini didukung oleh part-part pendukung ya, Pak ya? Betul. Mungkin apa saja tuh Pak kira-kira yang bisa dipakai di dalam satu sistem hidrolik itu sebagai pendukung? Ya, umumnya kan hidrolik itu bahagian besarnya secara umum itu adalah pompa, kemudian ada valve, kemudian ada aktuator. Aktuator bisa terdiri dari silinder maupun terdiri dari hidrolik motor. Namun ada juga di sela-selanya ada filter,
kemudian ada akumulator untuk membuat sistem itu lebih baik. Namun perlu disadari bahwa itu tidak akan menjadi sistem hidrolik tanpa fluida. Nah, di sini kompleksitas daripada hidrolik sendiri itu di situ. Jadi kalau fluida tersebut itulah yang membuat menjadi hidrolik. Jadi ketika ada fluida kemudian dipompakan, kemudian valve mengarahkan kemana perginya fluida tersebut, kemudian bisa membentuk suatu atau menghasilkan suatu usaha atau suatu hasil, nah itu namanya sudah hidrolik. Jadi pompa, valve, aktuator itu menjadi komponen-komponen utamanya. Gitu, Pak. Oke, berarti satu sama lain memang saling terkoneksi ya Pak, bekerja bareng bersama gitu ya Pak ya? Betul. Oke, nah kalau di hidrolik sistem ini untuk menentukan dalam satu sistem ini sesuai dengan aplikasi itu harus seperti apa Pak? Menarik sekali sebenarnya. Jadi ketika kita berbicara aplikasi, kita akan berbicara peruntukan. Oke. Peruntukannya buat apa? Hidrolik ini kalau kita katakan peruntukannya sangat luas banget range-nya. Jadi kalau peruntukannya buat mengangkat, salah satu contohnya peruntukannya aplikasinya buat mengangkat, itu biasa dipakai untuk biasa dipakai aktuatornya silinder. Peruntukannya aplikasinya buat memutar, itu dipakai biasanya aktuatornya dipakai gear motor, hidrolik motor. Nah, jadi konsepnya mendorong atau mengangkat, memutar, hidrolik itu aplikasinya di situ. Namun memutar seperti apa? Itu ada di valve. Apa dia memutarnya lebih soft atau dia memutarnya langsung nol, close atau open atau separuh atau multi stage, itu diatur di valve-nya. Oke. Kalau memang di berbagai bidang mereka menggunakan hydraulic system, lalu sebenarnya ada nggak sih Pak kekurangan maupun kelebihannya dari hydraulic system ini dibandingkan sistem-sistem lain, misalkan pneumatik atau yang lainnya gitu Pak? Kalau kita bandingkan pneumatik dengan hidrolik, pneumatik itu diperuntukkan pada speed, kepada kecepatan. Tetapi dia tidak diperuntukkan kepada load atau beban. Dia dibutuhkan kepada speednya yang cepat. Kalau kita ngomong kepada hidrolik dengan fluida cair, itu diperuntukkan kepada beban-beban yang besar. Itu tergantung nanti ininya. Nah, bagaimana umumnya orang mengatakan hidrolik itu sebenarnya untuk fluida cair. Sebenarnya hidrolik itu sendiri ada dua, ya pneumatik fluida gas, udara, itu kita katakan biasanya pneumatik, dan hidrolik kita biasa fluida cair, itu kita nama hidrolik. Di situ perbedaannya. Namun kalau kita kembali kepada yang fluida cair, apa keuntungan dan apa yang harus kita lakukan? Saya tidak memandang itu menjadi satu hal yang kerugian, tapi lebih banyak keuntungan karena teknologi itu akan menghasilkan sesuatu yang menguntungkan besar. Namun perlu diperhatikan. Perlu diperhatikan terutama sekali adalah fluidanya. Fluidanya itu perlu diperhatikan ke tingkat kebersihannya, kemudian kontaminasinya dengan air itu sangat perlu diperhatikan, dan satu hal yang perlu harus itu apakah fluida itu sesuai dengan aplikasinya. 3 hal tersebut cukup harus kita perhatikan dan kita monitoring baik-baik. Oke, baik. Berarti yang saya ambil dari tadi Bapak jelaskan, perbedaannya ada pada media terutama ya, media yang dialirkan ya Pak. Sangat betul. Tadi ada mungkin pneumatik lebih ke angin atau gas seperti itu. Lalu yang hidrolik itu tadi fluida mungkin berupa oli. Iya, ya, betul. Dan mungkin juga energinya pun berarti berbeda ya Pak yang dihasilkan ya? Sangat berbeda. Oke, baik. Wow, ini mungkin banyak teman-teman yang baru paham nih Pak gitu. Jadi ya, wow, cukup ini ya, cukup menarik pembahasan kali ini. Tapi
kita saat ini mau break dulu nih Pak. Kita Ya. mau break dulu sebentar karena nanti kita akan lanjut pembicaraan dengan pertanyaan-pertanyaan yang lebih menarik lagi pastinya. Ya tentunya juga pasti ditunggu sama teman-teman Bestizen yang cukup penasaran dengan hydraulic system ini. Jadi jangan kemana-mana teman-teman Bestizen. Kita akan kembali setelah jeda. Kita akan break sebentar dan jangan kemana-mana, oke? Okay? Don't go anywhere, don't miss it. Ciao. Oke, welcome back. Hai Bestizen. Kita kembali lagi dengan narasumber kita, Bapak Jan Peter. Kali ini kita akan membahas masih di seputaran hydraulic system. Dan kali ini pertanyaan-pertanyaan akan lebih dalam lagi dan juga lebih seru tentunya. Oke, langsung saja. Pak Jan Peter. Ya. Tadi kita sudah membahas di sebelum jeda tadi pengertian tentang hydraulic system itu sendiri. Lalu apa sih kelebihan dan kekurangannya? Tadi kita sudah dengar dari Pak Jan Peter. Nah, ini salah satu hal yang krusial juga yang mau saya tanyakan, Pak. Ya. Ketika sistem itu berjalan dalam waktu periode tertentu, nah bagaimana ini cara merawatnya, Pak? Ya, ini seringkali menjadi perhatian untuk di hydraulic system dan seringkali tidak diperhatikan oleh user. Bahwa kita harus menyadari ketika sesuatu itu kita pergunakan, bukan berarti itu menjadi dia berlangsung seperti itu terus. Ada namanya proses pemeliharaan atau maintenance. Setuju. Ya. Setuju. Nah, apa-apa saja yang harus di-maintain oleh atau dimonitoring oleh user atau penggunanya untuk aplikasi hidrolik tersebut, yang pertama sekali adalah fluidanya. Fluida, oke baik. Nah, fluida, oli berarti ya Pak? Olinya. Ya? Okay. Kita ngomong fluida berarti olinya ya. Nah, olinya, oli hidrolik itu adalah salah satu darah ataupun kalau kita katakan dalam tubuh manusia, itu yang menjadi penyambung dari komponen satu ke komponen yang lainnya. Jadi itu harus kita lakukan pemeliharaan pada fluidanya atau olinya. Pertama adalah bahwa kita pastikan fluidanya bersih. Mengapa? Karena di dalam komponen-komponen hidrolik tersebut ada namanya clearance. Seperti kalau kita lihat itu adalah untuk ini kelihatan ada gear pump. Nah, ini gear pumpnya. Nah, dia akan bersentuhan dengan gear yang satu lain. Nah, pada saat bersentuhan sebetulnya dia tidak bersentuhan. Namanya dibatasi oleh oil film. Ketika dia partikel itu masuk ke dalam clearance size-nya tersebut, clearance tersebut, di situ dia akan merubah atau mendeformasi clearance tersebut dan menyebabkan komponen-komponen rusak. Di situ. Tapi Pak, bicara oli sendiri Pak, apakah ini satu standar atau gimana menentukan sistem hidrolik ini kita harus pakai oli ini atau seperti apa? Ya, oli tersebut sudah ditentukan berapa viskositasnya, tergantung ke penggunaan hasilnya. Salah satu yang harus kita perhatikan atau sederhana sekali, ketika oli hidrolik itu lebih viskositasnya, kekentalannya lebih tinggi, berarti dia dipergunakan untuk beban yang besar. Ketika dia viskositasnya rendah atau lebih kecil, itu dia menggunakan beban yang kecil. Viskositas yang rendah itu pompanya, speednya high speed. Kalau yang kental itu speednya rendah atau low speed. Di situ memang harus ditentukan sekali dan jangan salah
untuk menentukan oli Oh, tersebut. berarti krusial juga ya pemilihan oli ini ya Pak ya? Sangat krusial, sangat krusial. Oke, Situ. baik Jadi, dari oli sendiri lalu bagaimana Pak? nah, kemudian dari oli kita harus pastikan bahwa oli itu tidak tercampur oleh air. Oh, oke. Nah, di dunia hidrolik itu tercampurnya oli oleh air itu sangat sering sekali terjadi dan tidak disadari oleh para user. Karena apa? Karena mereka melihat bahwa oh ini kan sudah tertutup. Pernah satu ini bahwa di mana letak sistem tersebut, apakah di environment yang basah atau di environment yang kering. Kalau di environment yang basah sangat kemungkinan besar terjadi tercampur oleh air sangat besar. Salah satu contohnya hidrolik sistem ada pada daerah steam. Itu kan uap airnya kemana-mana. Nah itu sangat tercampur dan itu seringkali kita temukan dan customer tidak menyadari, ya klien tidak menyadari hal tersebut. Oh, baik. Lalu terkait kan tadi di awal Bapak bilang juga butuh yang namanya proses filtration tuh Pak untuk oli tersebut. Ya. Nah ini sebenarnya menentukannya juga berdasarkan tadi viscosity kah atau seperti apa Pak? Oke. Fungsi dari filtration itu adalah fungsi untuk memastikan aplikasi tersebut sesuai dengan speknya. Seperti yang kita lihat di sini. Oh ini ya. Ya, ini fungsinya. Ini adalah filter yang ada di pressure line. Di pressure line setelah pompa, itu memastikan bahwa oli yang lewat dari sini untuk mengatur mengatur valve, mengatur silinder itu bersih. Jadi pompa, aliran di pompa, kemudian lewat dan itu bersih. Dan itu tergantung pada clearance size-nya. Kalau ini 10 mikron, 10 mikron itu berarti ada yang di setelah di downstream-nya itu ada clearance size yang 10 mikron. Jadi oli tersebut bersih. Dan itu yang umumnya harus ada untuk memelihara daripada aplikasi, ada daripada komponen-komponen hidrolik tersebut. Fungsi filternya itu. Oke, berarti secara garis besar pun sebenarnya filter ini itu membuat si oli ini tetap optimal ya Pak kondisinya ya? Bersih gitu ya? Betul. Sehingga dalam berjalannya satu sistem itu menghindari terjadinya kontaminasi segala macam ya Pak ya? Betul. Oke, baik. Dan di dalam satu sistem sendiri Pak, itu nanti yang mengatur jalurnya oli sendiri ini dengan apa Pak? Nah, ada bahagian atau part daripada hidrolik sistem yang sangat vital sekali adalah namanya valve. Oh, seperti ini ya? Seperti ini servo valve, ini proportional valve. Dia yang mengatur mana jalur hidrolik itu yang harus lebih dulu dan mana yang harus kembali. Pada umumnya servo valve ini ada namanya pressure line, kemudian ada yang namanya return line. Jadi dia mengatur yang pressure line, kemudian return line yang harus ada di situ. Jadi valve adalah salah satu peran utama daripada hidrolik tersebut. Pompa, dia memompakan, dia mensuplai flow, kemudian dari penampang dia akan tercermin dari pressure-nya berapa. Namun ini yang mengarahkan. Valve dia mengarahkan aplikasi itu digunakan buat apa. Di situ. Ini namanya valve. Valve tersebut ada yang manual valve, ada yang electrical valve, digerakkan. Ini kebetulan ini adalah electrical, ada solenoid yang nantinya digerakkan bukan by manual tetapi by electrical. Oh baik, berarti ini yang mengontrol lajunya si fluida ya Pak ya? Ya. Oke, baik. Lalu biasanya dalam misalnya sistem hidrolik yang berjalan dalam satu unit itu nyambunginnya pakai apa Pak? Menyambungkannya itu namanya penampang. Penampang itu terdiri dari pipa.
Oh, oke. Pipa, piping, dan hose. Tergantung penempatan, tergantung kebutuhannya. Biasanya kalau misalnya penampangnya pipa, itu pada sistem yang fix, tidak bergerak. Hose, sistem yang bergerak, supaya bisa berjalan di situ. Oke, berarti memang penting sekali ya monitoring untuk kondisi si oli ini ya Pak ya. Betul. Karena si oli sendiri ini adalah salah satu komponen utama sebagai fluida atau media yang mengalirkan suatu sistem ini ya Pak ya. Betul. Oke, baik. Wow, ini ilmu-ilmu yang baru lagi Pak. Wah, ya. Sangat-sangat menarik kalau menurut saya pribadi ya Pak. Karena saya juga cukup banyak bertemu dengan ya mungkin alat-alat seperti ini, tapi mungkin secara garis besar fungsinya seperti apa, detailnya. Wah, ini baru saya dengar nih dari Pak Jan nih. Iya. Jadi ya cukup menarik kali ini. Ya mungkin juga teman-teman Bestizen juga dapat pengetahuan baru Pak terkait ini Pak. Lalu Pak, saya juga cukup tertarik ketika melihat sejauh ini kita lihat di industrial, di alat berat dan lain-lain lah. Di beberapa market kita lihat yang menggunakan sistem hidrolik ini makin berkembang, makin berat, dan di luar sistem hidrolik pun juga teknologinya semakin banyak gitu Pak. Yeah. Nah, dari Pak Jan sendiri nih yang memang sudah malang melintang nih, experience-nya cukup banyak di era sekarang Pak, di saat ini, sebenarnya sudah sejauh mana sih Pak perkembangan dari hydraulic system ini? Perkembangan hydraulic system dibandingkan yang lama dengan yang sekarang, dulu itu kita mengenal namanya hydraulic system dengan valve atau mengatur itu dengan dua mode. Dua mode open dan close. Oke. Sekarang hydraulic system itu bisa diatur dengan beberapa mode. Pembukaannya valve-nya 10%, 30%, 50%, 70%, dan 100%. Dan itu ditunjang untuk zaman sekarang, itu ditunjang dengan PLC. Kita sudah bermain PLC. Jadi settingannya itu tidak lagi manual, tetapi dengan by HMI atau di layar yang HMI touchscreen, kemudian disentuh-sentuh saja dan itu sudah berjalan. Itu luar biasa. Dan kedepannya teknologi hidrolik ini cukup menarik lagi, apalagi sekarang sudah ada AI yang nantinya mungkin dari dikembangkan menjadi sesuatu hal yang lebih baik lagi sesuai dengan kebutuhannya. Wow, oke, gitu. Mungkin salah satu, saya juga sering Pak melihat di beberapa perusahaan sudah menggunakan automation, salah satunya mungkin automation. Dan mungkin di era sekarang mereka lebih kritikal untuk mengedepankan efisiensi ya Pak ya? Betul. Oke, baik. Wah, makin canggih ya kalau kita lihat ini ya. Oke, cukup menarik. Teknologi semakin berkembang, otomatis pun juga keperluan di pengadaan sendiri pun untuk spare part semakin luar biasa ya Pak ya? Iya. Oke. Baik. Oke, sepertinya dari saya sudah cukup terjawab dan terima kasih kali ini Pak Jan untuk kesempatannya bisa berbagi, bisa sharing dengan kita, dan saya juga cukup berkesan berdiskusi dan berdialog dengan Pak Jan terkait hydraulic system ini. Dan nggak menutup kemungkinan nanti next episode kita akan berjumpa lagi Pak Jan, karena mungkin masih banyak ya rekan-rekan Presiden semua yang pasti penasaran nih perkembangan teknologi di hydraulic seperti apa, dan masih banyak kita juga yang pastinya bahasannya lebih luas lagi, penggunaannya lebih banyak lagi di segala segmen, di segala market. Ditunggu saja, karena tidak usah khawatir, tidak hanya Pak Jan Peter, kita juga pastinya akan mengundang beberapa narasumber yang sama baiknya, sama hebatnya seperti Pak Jan. Jadi jangan lupa saksikan terus podcast kita Hydraulic Talk dengan episode selanjutnya
yang tentunya dengan tema yang lebih banyak lagi, tema yang lebih luas lagi. Jadi stay tune terus, tunggu episode selanjutnya. Oke? Dan jika teman-teman Bestizen melihat spare part ini dan membutuhkan spare part ini, teman-teman Bestizen bisa dapatkan di PT Best2Flow System. Oke, silakan nanti bisa klik atau bisa lihat info terkait Instagram di bawah ini, ada juga TikTok. Lalu juga bisa cek katalog produk-produk kami di www.best2flow.com. Oke, saya Hendy, saya undur diri. Dan Jan Peter. Ya, kami akan bertemu lagi di episode-episode selanjutnya. Oke, stay tune terus di podcast kita Hydraulic Talk yang dipersembahkan oleh PT Best2Flow System, your reliable engineering partner. See you. See you.